Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gina Maishun Madriah. I will act as Queen Rania. And my name is Siti Hana Nuhasana. I'm a interpreter. President Levin, Dean Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years, and I am so grateful to everyone for the hospitality and kindness you have shown to me and my staff. Presiden Levin, Dean Lorimer, para staf, dan mahasiswa, terima kasih banyak sudah menyambut saya di Yale. Selama bertahun-tahun, saya selalu ingin datang ke sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua untuk kehangatan dan kebaikan yang sudah kalian tunjukkan kepada saya dan staf saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Beinecke Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salavis Stage. Oh, I'm so sorry. I didn't make it quiet in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Saya sangat menantikan untuk melihat bangunan-bangunan terkenal di Yale yang sudah sering saya dengar sejak lama, perpustakaan Beinecke, Menara Harkness, kampus lama, kumisnya Peter Salavis. Oh, maaf, saya tidak sengaja dengan yang terakhir itu. Tapi yang lainnya bahkan lebih mengesankan dari yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang spektakuler. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yale's have won 17 Nobel Prizes, 6 presidential elections, and even 2 Heisman trophies. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the posters on campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Memang benar, harus saya akui ketika saya bersiap-siap untuk kunjungan ini, saya berpikir apa yang bisa saya katakan kepada Anda yang Anda belum ketahui. Warga Yale telah memenangkan 17 piala Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 trofi Heisman. Kamu bisa memilih dari lebih 2.000 mata kuliah, lebih dari 12 juta buku di perpustakaan. Berteman dengan orang yang berasal dari lebih 110 negara. Dan sejauh yang saya ketahui dari poster kampus, Anda dapat mencoba mengikuti 3.000 grup acapella. So, rather than try to compete with all that, I thought I would speak from my own experience. Jadi, daripada mencoba untuk menyaingi itu semua, saya pikir saya akan berbicara berdasarkan pengalaman saya sendiri. I thought I would offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israeli-Palestinian conflict. Saya pikir saya akan menawarkan perspektif Arab di bagian dunia saya dan harapan kami untuk perdamaian dan kemajuan yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. And I'm guessing, since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper or visiting a professor or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya kira karena Anda meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini, ketika Anda bisa meluangkan sesuatu yang sangat penting
seperti meneliti makalah atau mengunjungi profesor atau menelpon ibu Anda untuk mengatakan betapa Anda mencintainya, bahwa ini adalah audiens yang sudah peduli dengan hubungan internasional. But I realize that foreign policy is not typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities. But almost no other foreign policy issues made it to the top 20 list. Tetapi saya sadar bahwa kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi perhatian utama bagi masyarakat Amerika, dan terutama dalam kesulitan ekonomi saat ini. Sebuah jejak pendapat awal tahun ini mengemukakan bahwa 75% dari orang Amerika setuju terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama, tapi hampir tidak ada kebijakan luar negeri lain yang masuk ke dalam peringkat 20 ke atas. So I don't expect that Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds. Yet, in many ways, that conflict is at the core of our US and Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in a poll this spring what the steps by the United States would improve their views of the United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top 5 priorities, and 1 in 3 say the Palestinian issue is their number 1 concern. Jadi saya tidak menyangka bahwa konflik Arab-Israel ada dalam pikiran banyak orang. Namun, dalam banyak hal, konflik itu adalah inti dari hubungan Amerika dan Arab, atau setidaknya inti dari pendapat masyarakat Arab tentang Amerika ketika orang Arab ditanya di dalam sebuah pemungutan suara musim semi ini, 2 langkah apa yang dilakukan Amerika Serikat yang bisa memperbaiki pandangan mereka terhadap Amerika. Lebih dari 40% menjawab persetujuan perdamaian antara Israel dan Palestina. Pemungutan suara yang sama menemukan bahwa 99% dari masyarakat memasukkan konflik tersebut ke dalam 5 prioritas teratas mereka. Dan 1 dari 3 orang mengatakan masalah Palestina adalah kekhawatiran nomor 1 mereka. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we are living with its consequences. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kami, pendudukan ini adalah rasa sakit yang kami rasakan setiap hari. Di Yordania, hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi Palestina. Lihatlah orang-orang yang duduk di kedua sisi Anda. Bayangkan, seseorang adalah seorang pengungsi, terpaksa mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania, kami harus peduli dengan konflik ini, karena hidup dengan konsekuensinya. Kami tidak memiliki kemewahan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, Lebanon, and in Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes. The more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Kami juga tahu bahwa krisis yang terjadi di Palestina
tidak hanya terjadi di situ saja. Apa yang terjadi di Palestina berhubungan dengan apa yang terjadi di Irak, di Lebanon, dan di Syria. Semakin lama konflik di Palestina berlangsung, akan semakin lemah juga mayoritas moderat. Lebih banyak keuntungan yang diperoleh para ekstremis. Dan semakin besar pula risiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kami. So we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Karena itu, kami mengapresiasi pengakuan Presiden Obama di pidatonya di Kairo. Kami mengapresiasi pengakuannya bahwa konflik itu merupakan sumber ketegangan utama di antara kami, dan janjinya untuk mewujudkan solusi dua negara dengan kesabaran dan dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy, but we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot. Kami mengapresiasi penunjukan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus, tetapi kami tidak sabar jika tentang Palestina. Waktu bukanlah teman, sebaliknya terkadang Palestina tampak seperti tanah yang dilupakan waktu. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas. South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Anda tahu, ketika saya mulai berkuliah dulu di tahun 1988, Eropa terpisah-pisah. Amerika memiliki musuh eksistensial bernama USSR. Banyak bagian Amerika Latin diperintah oleh juntas, Afrika Selatan diperintah oleh apartheid. Konflik sipil tengah berlangsung dari Guatemala sampai Irlandia Utara. Nelson Mandela dipenjara dan Palestina berada di bawah pendudukan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatreds have given way to handshakes. Prisoners have become presidents. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak dapat dipecahkan. Tetapi kebencian sudah menyerah terhadap jabatan tangan. Ketahanan telah menjadi presiden. But not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise. The decades have brought what feels like an endless parade of starts and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, tembok semakin tinggi, bukan semakin rendah. 4.000 kilometer lebih tepatnya. Dekade-dekade itu telah membawa apa yang terasa seperti parade awal dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Kesempatan yang hilang, harapan yang hancur, dan hasil yang semakin berkurang. And I'm not here to talk about blame. That doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip, going round in an infinite loop. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear, to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Dan saya tidak berada di sini untuk menyalahkan.
itu tidak membawa kita kemanapun. Ini seperti menelusuri jari Anda di Mobius strip, berputar dalam lingkaran tak terbatas, tapi datang dari Yordania. Saya merasa saya harus berbicara untuk suara-suara yang jarang orang Amerika dengar, untuk menggambarkan arti pencuri identitas yang orang-orang Palestina alami selama lebih dari 60 tahun. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods, their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. As one scholar put it, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the content of their environment. So each new claim on their ever-shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena rasa sakit mereka lebih dari hanya kehilangan rumah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka, kesedihan mereka lebih dari hanya ditendang dari rumah mereka, di mana mereka telah dari generasi ke generasi. Seperti yang dikatakan oleh sarjana, tanah adalah geografi jiwa orang Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa mereka mengakar dalam konteks lingkungan mereka, jadi setiap klaim baru pada tanah mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan langsung terhadap eksistensi mereka. Tidak memiliki tempat untuk disebut rumah, itu seperti sama sekali tidak memiliki identitas. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential colleges, dining halls, the library stacks. It opens doors. It gets you in. It shows that you belong. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan mengenai hal ini. Ketika kalian mendaftar ke Yale, salah satu hal pertama yang kalian terima adalah ID. Ini memberi Anda akses untuk asrama, ruang makan, perpustakaan. Itu membuka banyak pintu. Itu membiarkan kalian masuk. Ini menunjukkan bahwa Anda bagian dari tempat ini. Dan ketika kamu meninggalkan Yale, kamu mendapat selembar kertas untuk dibawa bersamamu. Ijazah yang memberi Anda status sebelum Anda mengatakan apapun. In the West Bank and Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about access. It is only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di West Bank dan Gaza, anak-anak muda seperti kalian juga diberi kartu identitas. Tapi kartu identitas ini bukan untuk akses, itu hanya tentang pembatasan. Itu membatasi kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, bisa menjadi siapa mereka. Ini adalah pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain mereka kurang berharga, kurang penting, dan hanya kurang. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure, barriers, buffer zones, military bases, barbed wire, and barricades. Sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% dari West Bank sekarang tertutup oleh infrastruktur Israel terkait pemukiman, penghalang zona penyangga, pangkalan militer, kawat berduri, dan barricade.
Parents cannot get to work. Students cannot get to class. Sick people cannot get to hospitals. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulances. The wait can be hours, often only to find that passage is refused. Relatives detained on their way to a family wedding. School children search, their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding packages and heavy bags. Para orang tua tidak bisa pergi bekerja. Pelajar tidak bisa pergi ke sekolah. Orang yang sakit tidak bisa pergi ke rumah sakit. Semua lalu lintas dihentikan, dari orang yang jalan kaki hingga mobil-mobil dan truk hingga ambulan. Antriannya bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan itu ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga. Anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka. Kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam memegang paket dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay. And so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding, Hawia, ID, Hawia, ID. Show me proof that you exist. Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan, dan lebih dari sekadar kebebasan bergerak hilang ketika setiap hari ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini. Dengan tentara bersenjata menuntut Hawia ID, tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardships Palestinians endure. Degradasi ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari yang dialami warga Palestina. Especially in Gaza, where for 2 years families have faced the collective punishment of blockade. And for 3 weeks at the start of this year, they were subjected to devastating attack with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospitals or schools. Khususnya di Gaza, di mana selama 2 tahun para keluarga menghadapi hukuman bersama berupa blokade. Dan selama 3 minggu di awal tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan yang menghancurkan tanpa tempat untuk lari dan tempat untuk bersembunyi. Bahkan rumah sakit atau sekolah PBB pun tidak aman. Today, 1 million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Homes lie in rubble. Hospitals lack power. Sewage pipes threaten to burst. The economy has utterly collapsed. Unemployment is approaching 50%. One resident calls it a jail where no prisoner knows the length of his sentence, and not one penny of the billion of dollars pledged for reconstruction has gotten through. Saat ini, 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza adalah pengungsi. Rumah-rumah tergeletak di puing-puing, rumah sakit kekurangan tenaga, pipa limbah akan meledak, ekonomi telah benar-benar runtuh, pengangguran mendekati 50%. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. Dan tidak 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi telah tercapai.
More than half the population of Gaza is under the age of 18. Children did not create this conflict, but they are its greatest victims. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the shell-battered neighborhood of Zaytun, clinging to their mother's corpses. They could not speak. They were too weak to stand. They had not eaten for days, while the firefight raged outside the door, and their families died inside. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. Lebih dari setengah penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak bukan penyebab konflik ini, tetapi mereka adalah korban terbesarnya. Dengarkan saja kata-kata dari 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari di lingkungan Zaitun yang porak-poranda, berpegangan erat ke mayat ibu mereka. Mereka tidak bisa berbicara, mereka terlalu lemah untuk berdiri, mereka tidak makan selama berhari-hari, sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu, dan keluarga mereka meninggal di dalam. Mereka hidup, tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apapun selain cinta ibu mereka. Dan sekarang mereka juga kehilangan itu. And the worst threat of all is the cynicism of so many people feel. The sense that Middle East that we'll never find a solution. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard, we are not just writing off a process or writing off a roadmap. We are writing off people's lives. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusi. Karena jika kita mengangkat tangan dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghapus proses atau peta jalan, kita menghapus kehidupan orang-orang. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinians at stake. Israelis too need a future of peace and security. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. And they too need to grow up without the shadow of walls and watchtowers. For as a columnist for a leading Israeli daily wrote this spring, one of the casualties of occupation may be a healthy state of Israel itself. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan, orang Israel juga membutuhkan masa depan perdamaian dan keamanan. Mereka juga harus bebas dari sirine meraung yang mengumumkan serangan, dan mereka juga perlu tumbuh tanpa bayang-bayang tembok dan menara pengawas. Karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk harian terkemuka Israel musim semi ini, salah satu korban pendudukan mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So what must be done? On the political front, we need courage, accountability, and action. And we see signs of hope. As President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiations for two viable, secure, sovereign states, we see signs of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1967 border. We see signs of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace a chance. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League claim.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. Dan kami melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. Kami melihat tanda-tanda harapan karena 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan seperti sebelum tahun 1967. Kami melihat tanda-tanda harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. 64% Palestina dan 40% warga Israel yang mendukung rencana Liga Arab. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decree that the actions of Israeli extremists, but must work harder to rein in our own. We look to the West to do more in support of Palestinian needs, but must do our part and must press Palestinians toward unity among themselves. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. Dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. Kami melihat ke Barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan Palestina, tetapi kami juga harus melakukan bagian kami sendiri dan harus menekan Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting, with normal relations with its neighbors, or to remain Fortress Israel, isolated and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. And from America, too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. Pada saat yang sama, seperti yang suami saya yang mulia Raja Abdullah telah katakan, inilah saatnya bagi Israel untuk memilih untuk berintegrasi ke dalam kawasan, diterima dan menerima dengan hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel terisolasi dan menyendera dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. Dan dari Amerika juga, kami membutuhkan komitmen berkelanjutan, keterlibatan kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak yang terlibat di jalan menuju hidup berdampingan yang damai. But we need even more, because true peace depends not just on new lines on a map. It is not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our hearts. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi. Karena kedamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta. Bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati, kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama.
I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understand the things they have never actually experienced, and yet many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear screams or to peer inside cages. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membayangkan diri mereka sendiri di tempat orang lain. Untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami, namun banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan sebagai orang lain. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monsters. She said, they are often more afraid. She's right. So often, we dread what we do not know. We live in fear of the things we cannot see. But we will never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang-orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster. Mereka seringkali lebih takut. Dia benar, seringkali ketika memimpikan apa yang tidak kita ketahui, kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkau. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hopes and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. And in many respects, that's what a liberal education is all about. It's about asking questions without prejudging the answers, drawing lessons from other people's experiences, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Untuk benar-benar menciptakan perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di tempat orang lain, menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai sudut pandang satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam sudut pandang kita sendiri. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan tanpa menilai jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri.
mengembangkan kebiasaan berpikir terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best selves. The more open we become, the more we find we can contain. It's the lux that leads the way to Veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel to their children, no difference between their laughter or their tears. Ketika kita melihatkan keingintahuan, pikiran yang luas, dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ini adalah lux yang mengarah ke Veritas. Dan ketika berbicara mengenai Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita memperlihatkannya, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu. Benar, tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. As one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say, we, all of us, have been made for goodness. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion. For we do indeed inhabit a moral universe, and yes, goodness is powerful. Kita berbagi satu kemanusiaan, seperti yang salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, sering mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kita telah dibuat untuk tawa, kita telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih, karena kita memang penghuni alam semesta yang bermoral. Dan ya, kebaikan itu kuat. Yeah, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We all have a stake in peace and justice, for all by us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Thank you very much. Ya, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain. Di dunia, kita yang saling berhubungan. Tidak ada permainan zero sum. Kita menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki bagian dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua berkurang oleh ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Terima kasih.